Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah Minggu, baptis anak dan perjamuan kudus. Kiranya ibadah hari ini berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kami akan menyampaikan warta jemaat bagi kita semuanya. Warta keuangan persembahan dalam ibadah minggu lalu, total persembahan Rp1.840.000. Rp1.840.000. Pengumuman lain-lain yang pertama, hari ini persembahan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan perjamuan kudus. Yang kedua, majelis serta jemaat POG GPM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Deluas yang akan melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ibadah keluarga hari Kamis 1 September 2022 dan sektor B diadakan di gereja dengan pelayan firman Bapak Oslan, liturgos Ibu Mary Jaluku, dan pemusik Bapak Siswanto. Yang keempat, majelis mengimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Yang kelima, majelis POG GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pada hari ini setelah ibadah ada temu orang tua majelis peserta CD yang dibimbing oleh tim PGI tentang garis besar dan program katekisasi di POG GPM. Pelaksanaan temu ini dilaksanakan di gereja lama. Jadi nanti setelah ibadah, orang tua dan peserta CD, saya sebutkan namanya: Dian Riyama Gultom, Elsadai Grace Ecclesia Tuhumuri, Kejia Tabita Smith, Rahel Gasela Situmorang, Seruni Lestiana Mangungsong, Melina Sakhena Boru Girsang, Helena Boru Girsang, Jonti Perinov Girsang, Yesa Dwi Kristina Situmorang, Gracia dan Junita Kezia Panjaitan. Mungkin kalau putra-putrinya tidak ada di sini, harapan kami nanti orang tua bisa hadir supaya program katekisasi ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya nanti Bapak Ibu, setelah ibadah selesai, kita akan ada jamuan kasih. Setelah Pak Pendeta nanti akan tidak langsung ke depan, tapi langsung duduk di sini untuk kita ada sambutan untuk sementara. Itu aja untuk pengumuman pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan pribadi yang siap untuk diisi oleh renungan dan firman Tuhan hari ini. Jemaat bersaat teduh pribadi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Dengan pujian kita masuk rumahnya.
masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Menyembah Kristus Tuhan. Baik, yang kedua. Dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Baik, yang ketiga, muliakan namanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara. Haleluya. Nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 13 ayat yang ke-34 sampai dengan 36.
Markus 13 ayat 34 sampai dengan 36. Saya akan membacakannya bagi kita. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan yang kita alami dalam 1 minggu ini, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan Tuhan menolong kita dalam setiap langkah kita. Untuk itu mari kita merasa bersyukur kepada Tuhan dengan nyanyian pujian syukur. Hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita bersyukur atas semua anugerah Tuhan dengan puji-pujian sukacita bagi Tuhan, dan kita yakin Tuhan senang untuk ibadah pagi hari ini. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan hukum kasih bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya setiap hari sebagaimana firman-Mu.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan-Mu. Bersama-sama, mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian penyesalan dosa. Jemaat berdiri. Padamu hartaku semuanya. Ku serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkan, Diriku selamatlah. diriku selamatkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Firman-Mu ya Tuhan, penolong hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan, yang membimbing kami untuk menjalani ziarah kehidupan kami. Dan firman-Mu lah ya Tuhan, yang menopang kami ketika kami jatuh, ketika kami lemah, bahkan ketika kami dalam ketidakberdayaan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani dalam hidup beriman kami. Siapkanlah hati kami untuk kebenaran firman yang akan disampaikan bagi kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-40. Jika sudah diketemukannya, maka saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka bercelah berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat tidak kamu sangkakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang mau merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Jadi kurang lebih 17 bulan 9 hari ya, 17 bulan 9 hari terakhir kali saya melayani jemaat di tempat ini. Jadi tepatnya itu 2 hari sebelum pemerintah memberlakukan stay at home. Betul Pak Bambang ya, Pak Darmuji ya, Pak Firman juga. Jadi pada saat itu saya diminta oleh majelis jemaat di tempat ini melalui panitia pemilihan majelis ya, di situ ada Pak Daud juga Bapak Saiman ya, untuk melayani. Dan karena waktu itu beritanya ya, apa yang terjadi di Depok sehingga merambah di tempat ini, dan peneguhan majelis itu dilakukan di Hosing 2 ya, jadi di gereja di luar ini. Dan puji Tuhan semua proses berjalan. Setelah saya kembali 2 hari kemudian pemerintah memberlakukan stay at home ya. Dan sampai dengan saat ini saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini ada dalam keadaan baik-baik. Amin ya. Bapak Ibu,
Hadir dalam kesempatan ini saya Pendeta Samuel Luas, juga hadir Bapak Penetua Samuel Tanjung. Silakan berdiri, Pak. Ya, kalau dari namanya, beliau ini asalnya dari Kediri, betul? Dari Tapanuli Selatan, Bapak Ibu. Ya. Beliau jabatannya saat ini adalah sebagai Bendahara Umum PGI Wilayah Lampung periode 2021-2026. Mohon doanya bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kami untuk bisa menakodai secara kolektif kolegial PGI Wilayah Lampung. Dan kita tahu bersama pergumulan PAUK itu cukup berat ya, dari mulai menjelang COVID sampai dengan saat ini sampai. Tetapi saya percaya melalui majelis tempat ini senantiasa berkoordinasi dengan PGI Wilayah Lampung. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema memiliki tetapi tidak melekat. Lukas 12 ayat 32 sampai dengan yang ke-40. Kita tahu bahwa pada dasarnya hidup beriman itu bukan hanya dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Wah, Pak Pendeta, maksudnya apa ini? Hidup beriman itu pada dasarnya tidak mengharapkan sesuatu. Namun hidup beriman itu sesungguhnya adalah ketika kita dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita justru kehilangan sesuatu. Maksudnya adalah ketika kita hidup dalam kehidupan beriman ya, maka sesungguhnya iman yang kita miliki itu tidak hanya terjadi atau kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi, tetapi itu memiliki dampak bagi Tuhan dan sesama. Ya. Salah satu contoh ya, Ayub. Kita mengenal Ayub sebagai tokoh Alkitab yang dalam mengimplementasikan imannya justru dia kehilangan sesuatu, bahkan kehilangan segala-galanya. Dalam Ayub 19 ayat yang ke-26 dikatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dia beriman, dia kehilangan hampir semua seluruh kepunyaannya, hartanya, ternaknya, bahkan keluarga yang sangat dikasihinya. Dan dimensi iman sesungguhnya adalah bukan soal apa yang kita dapat, tetapi soal doa-doa yang kita naikkan dengan segala keinginan kita dan melepaskan apa yang kita miliki untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sesama. Itu yang dialami oleh Ayub ketika dirinya menyadari bahwa apa yang dia miliki sesungguhnya adalah pemberian Allah dan tidak ada sama sekali hak atas apa yang dia miliki itu yang patut dibanggakan, yang patut ia pertahankan, tetapi justru dia mau mengembalikannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga kesaksian bagi sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah juga kita dapat menyaksikan ketika seseorang mengalami kegagalan atau mengalami sakit penyakit, kita lebih cenderung memvonis orang tersebut, sesama kita, mengatakan bahwa dia kurang beriman atau dia tidak beriman, sehingga kegagalan sakit penyakit selalu diterima dan dihadapi oleh sesama kita, bahkan kita juga. Dan bukankah juga ketika kita menyaksikan sesama kita yang tidak diberkati dengan keturunan anak di tengah-tengah keluarga, kita mengatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki pengharapan, orang tersebut tidak mempercayai bahwa Allah sanggup berbuat atas apa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Bapak Ibu,
Yang terjadi seringkali adalah ketika kita diberkati, ketika kita memperoleh segala sesuatu, kita katakan itu hasil jerih lelah dan perjuangan kita secara pribadi. Lalu apa kaitannya dengan tema kita pada pagi hari ini? Melekat, tidak memiliki. Dalam perikop bacaan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dibawa dalam satu tema tentang kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini menjadi pokok pengajaran Yesus dalam perikop bacaan kita, Lukas 12 ayat 32 sampai dengan 40. Pembacaan ini membawa kita dalam situasi dan kondisi tentang kekhawatiran dan ketakutan yang mempengaruhi kehidupan beriman kita, beriman seseorang, termasuk saudara dan saya. Dan dalam hal ini Yesus menegaskan dalam ayat yang ke-32 dikatakan, janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah memberikan kerajaan itu. Kata kawanan ini dapat dikonotasikan atau digambarkan sebagai kawanan domba. Dan kata kecil itu tidak dapat diartikan bahwa kita sebagai kalangan minoritas. Tetapi kawanan domba di sini adalah bagaimana domba yang lemah itu membutuhkan gembala yang agung, yang siap sedia menopang, membimbing, memelihara, menjaga, melindungi domba. Dan yang kecil ini adalah menunjukkan keterbatasan, kelemahan kita sebagai manusia, sehingga kita membutuhkan gembala agung itu untuk menjalani kehidupan beriman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika kita memiliki iman atau beriman kepada Yesus Kristus, bukan ditunjukkan dengan besarnya iman yang kita miliki, tetapi ditunjukkan dengan benarnya iman yang kita jalani. Jadi berbeda Bapak Ibu ya. Kalau iman yang besar itu seringkali kita menempatkan diri kita dengan keegoisan yang kita miliki, dengan meninggalkan kuasa Allah atau kuasa ilahi. Tetapi iman yang benar adalah bagaimana kita senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita memiliki tetapi tidak menetap, tidak melekat, ya. Jadi kalau iman yang benar, ketika kita diberkati Bapak Ibu, maka sesungguhnya kita harus mau merelakan apa yang sudah Allah beri dalam kehidupan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi sesama. Sehingga ketika kita merelakan apa yang melekat berupa harta itu, yang kita miliki itu, maka kita memberikan ruang hati kita untuk ditempati Allah berkuasa dalam diri kita. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana keluarga Kristen menyerahkan anak terkasih sebagai buah cinta kasih dari seorang kepala keluarga, suami dengan istri, membawa anaknya ke altar Maha Kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk dilakukan sakramen baptisan kudus. Ini adalah iman yang benar, bukan iman yang besar, atau cara beriman yang benar, bukan cara beriman yang besar. Sehingga ketika bahtera keluarga masuk dalam ikatan perkawinan yang dengan janjinya ya, setia dalam untung dan malang, ya, dalam sakit dan sehat, dalam situasi apapun, dan ketika Allah mengizinkan buat cinta kasih berupa anak di tengah-tengah keluarga, lalu keluarga ini dengan iman yang benar membawa anak mereka untuk dimateraikan dalam baptisan kudus. Ini adalah wujud iman yang benar. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam bacaan lain, dalam Mazmur 33 ayat 12 sampai 14, kita juga dapat melihat bagaimana Allah menyatakan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Demikianlah jelas bahwa Dia berkenan dan memperhatikan, meneliti semua umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya semua ada dalam genggaman dan penglihatan Allah. Maka kita yang hidup di dalam pengharapan, di dalam iman, dan di dalam kasih kepada Yesus Kristus, tentunya apa yang kita miliki tidak membuat hati kita melekat terhadap harta yang kita miliki, tetapi kita mau melepaskan apa yang kita miliki itu, sehingga kita memiliki tetapi tidak melekat, dan hati kita akan diisi dengan kasih Allah, perbuatan Allah yang lebih ajaib untuk menuntun kita dalam hidup beriman. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga dapat belajar bagaimana Abraham, ya, dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 6 dikatakan, sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang Tuhan perintahkan atas dirinya untuk meninggalkan tanah kediamannya menuju tanah tempat di mana Allah yang sudah sediakan. Tetapi dengan satu langkah yang pasti, dengan iman yang ia miliki, dia meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi taat atas apa yang dikerjakan oleh Allah terhadap dirinya. Sehingga melalui kehidupan beriman yang benar itulah, maka Allah menyatakan Abraham sebagai bapa orang beriman. Keturunannya sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Itu janji Allah terhadap dirinya. Bapak Ibu, kalau kita hidup saat ini sepertinya sulit. Bagaimana mungkin kita tidak jelas ketika Tuhan mengutus kita pergi ke satu tempat, ya, yang belum jelas kita mendapatkan apa, kita mau melangkah menuju ke tempat itu. Kalau saya gambarkan, ya, ketika Pak Darmuji dari Jawa Timur pergi meninggalkan Jawa Timur ke kampung halamannya, ya, lalu Tuhan utus di tempat ini, bekerja di tempat ini, saya percaya karena kesetiaan Pak Darmuji, sehingga janji kesetiaan itu Allah perhitungkan. Apa berkatnya? Pak Darmuji berkeluarga, memiliki anak-anak, ya, tetap sehat, hari ini bisa duduk dalam ibadah. Betul Pak? Ya. Dipercayakan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya PAUK Gula Putih Mataram. Dan ada banyak lagi berkat yang tanpa dipikirkan oleh Pak Darmuji, bahkan kita semua, sehingga kita tetap memiliki pengharapan, memiliki iman dan kasih bahwa hidup di dalam Kristus tidak menjadi sia-sia. Pak Firman ketika keluar dari Sumatera Utara lalu pergi ke Jawa Barat, pada akhirnya Tuhan menangkap Firman, kamu harus ke Gula Putih Mataram. Itu di mana Tuhan? Tetapi kalau kita setia atas apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, pada akhirnya kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Allah terus dialami dalam kehidupan kita. Atau di antara kita yang duduk pada saat ini sedang mengikuti ibadah ini, kembali kita melihat ke belakang, bagaimana yang tidak kita pikirkan. Saya tidak bermimpi Pak Pendeta kalau saya harus tinggal di tempat ini, tetapi saya setia
atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini, sehingga saya ada sebagaimana saat ini ada. Tuhan mengizinkan keluarga saya, ya, saudara-saudara di dalam persekutuan umat Tuhan di tempat ini untuk berinteraksi, berkarya di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan beri dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu, mari ketika kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita miliki, untuk mau kita melepaskan, sehingga apa yang kita miliki itu tidak melekat, maka sesungguhnya kita membuka diri kita, memberikan ruang Allah bertakhta atas hidup kita. Pemeliharaan arah itu tidak berhenti saat ini dan di sini, tetapi terus membawa kita dalam satu pemahaman, ya, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan kalau hari ini kita diberikan kesempatan, diundang Allah dalam perjamuan kudusnya, ini membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kasih dan pengorbanannya di kayu salib tidak menjadi sia-sia, sehingga undangan itu kita sambut dengan rasa syukur dan sukacita. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa kasih Allah yang besar itu telah menebus dosa dan kesalahan kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa, ya, tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa, tetapi orang-orang yang sudah dimemerdekakan untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, ada satu kesaksian, dan di cerita kesaksian ini ada satu lagu yang mungkin kita mengingat atau sangat hafal betul lagu ini. Lagu ini atau kesaksian ini mengkisahkan bagaimana ketika iman yang kita miliki dengan orang-orang yang begitu kita kasihi, tetapi itu Allah izinkan terjadi untuk menjadi kekuatan besar, kesaksian besar, menyatakan bahwa hidup kita dengan iman yang benar kepada Allah tidak menjadi sia-sia. Pada tahun 1959 di pedalaman India, kita tahu India itu sebagian besar pemeluk agamanya adalah agama Hindu. Ada suatu komunitas pedalaman yang hidup di India pada saat itu, dan yang menjadi viral atau heboh, ada sebuah keluarga terdiri atas suami, istri, dan kedua anak mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan berita ini tersebar di komunitas suku di pedalaman yang ada di India ini. Lalu kepala suku mengumpulkan seluruh orang-orang dewasa untuk berkumpul di satu tempat di mana mereka biasa mengadakan perkumpulan. Dan diundanglah keluarga yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat itu. Lalu kepala suku ini menyampaikan suatu pernyataan. Apakah engkau masih percaya kepada Yesus yang engkau yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lalu kepala keluarga ini dia menyampaikan kepada kepala suku dan didengar oleh orang-orang yang ada di suku itu. Dia katakan demikian: mengikut Kristus keputusanku, mengikut Kristus keputusanku, mengikut Kristus keputusanku, kuta ingkar. Lalu pada saat itu kepala suku itu memerintahkan setiap orang dewasa mengambil tombaknya untuk membunuh 2 anak dari keluarga ini. Dan di hadapan suami istri ini menyaksikan si anak itu meninggal mati oleh karena dirajam dengan tombak. Lalu pertanyaan yang kedua juga disampaikan oleh kepala suku. Apakah engkau masih beriman kepada Yesus Kristus?
Lalu dengan perkataan yang sama, kepala keluarga ini menyatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu kepala suku ini memerintahkan setiap orang laki-laki dewasa itu untuk mengambil tombak untuk membunuh istri terkasih dari kepala keluarga ini. Dan di hadapan dia istri itu tergeletak oleh karena mati ditombak. Lalu yang terakhir, kepala suku ini masih menyampaikan pertanyaan yang sama. Apakah dengan kematian anak dan istrimu engkau masih beriman kepada Yesus Kristus? Dan jawaban yang sama diberikan oleh kepala keluarga ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan hampir semua laki-laki dewasa dalam komunitas itu mengambil tombak dan membunuh kepala keluarga yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kejadian ini menyatakan bahwa keluarga ini mati sebagai martir Allah. Dan beberapa waktu kemudian, kepala keluarga ini dalam perenungannya, dia berkata dalam dirinya, mengapa ada orang, mengapa ada keluarga yang begitu gigih mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus? Lalu ketika dia merenungkan itu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan sampai akhirnya dia mengalami sukacita yang luar biasa. Dan dia mengambil keputusan sebagai pengikut Kristus. Lambat laun dia menyatakan bagaimana kasih dan kemurahan Allah dalam diri Yesus Kristus itu nyata dalam kehidupan kepala suku ini. Dan dia mau menyaksikan bagi setiap orang-orang yang ada di komunitasnya. Dan di era tahun 2000 ada banyak orang Hindu yang ada di India mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kesempatan ini seorang misionaris India, Sadhu Singh, mengubah kata demi kata yang pernah diungkapkan oleh kepala keluarga sebagai keluarga yang martir itu menjadi satu pujian, nyanyian yang menguatkan setiap orang percaya untuk mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga lagu itu cukup kita kenal. Kira-kira sairnya begini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita bernyanyi lagi nih. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini begitu viral dan fenomenal, sehingga melalui lagu ini banyak sekali orang percaya diberkati untuk tetap mempertahankan iman yang benar, untuk tetap meyakini, memiliki, tidak melekat dalam hati kita,
sehingga kita senantiasa tertuju dan memberikan ruang hati kita bagi Allah untuk bertakhta. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sebagai orang percaya semakin memberikan ruang hati kita untuk Allah bertakhta dalam hidup kita? Dan kalau kita senantiasa menempatkan Allah dalam diri dan hati kita, maka Allah akan terus memberkati hidup kita dalam menjalani ziarah kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Nanti selanjutnya Pak Pendeta akan berdoa syafaat. Baik yang kedua, jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Miliklah aku dan ketiga, jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jawablah. Baik yang keempat, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah hingga Kristus dapat cerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan kami bahwa sesungguhnya apa yang kami miliki tidak melekat. Engkau menginginkan kami agar kami melepaskan segala sesuatu yang membuat kami tertuju dan berpaling daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, mantapkanlah hati kami, mata kami, bahkan pikiran kami untuk semakin tertuju kepada Tuhan, dan di dalamnya memberikan ruang hati kami untuk Tuhan bertakhta. Kami percaya ketika Tuhan menguasai dan bertakhta dalam diri dan hati kami, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan membimbing kami, menolong kami, bahkan berkarya atas setiap kehidupan kami. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Ayub melepaskan apa yang ia miliki untuk setia tertuju kepada Tuhan. Bagaimana Abraham meninggalkan tanah kelahirannya untuk seturut kehendak Tuhan pergi
kepada tanah yang diberikan janji Allah, sehingga apa yang didapatkan oleh kedua hamba-Mu ini menjadi kesaksian Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan. Bahkan melaluinya Tuhan mengembalikan apa yang dimiliki sebelumnya berlipat kali ganda, sehingga berkat Allah itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Iman mereka yang tertuju kepada Tuhan. Kami rindu ya Allah sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan, untuk kami tetap memiliki iman yang benar, sehingga kebenaran iman itu yang kami miliki boleh kami wujudkan dalam kehidupan beriman kami. Bapa dalam surga, kami terus berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh setiap hamba Tuhan. Berkatilah mereka, sehingga melalui firman Tuhan yang disampaikan boleh menuntun setiap umat Tuhan untuk tetap berpegang teguh akan kasih dan pemeliharaan Allah. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, mereka yang mengalami usia lanjut, pada duda dan janda, yatim dan piatu. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau terus membimbing, memberkati, memberikan harapan yang selalu baru, bahwa Allah setia mendampingi dan memberkati. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, baik anak-anak jemaat-Mu yang sedang duduk di bangku pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, kami percaya melalui kehidupan anak-anak kami, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Dan dalam kehidupan mereka Engkau jagai. Mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih menjadi kebanggaan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sedang merindukan pekerjaan maupun pendamping teman hidup mereka. Kami tahu Allah tidak pernah terlambat memberikan atas setiap apa yang kami pohonkan kepadamu. Bahkan Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pasangan keluarga yang sampai dengan detik ini mendambakan buah cinta kasih mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan atas seizin Tuhan mereka akan mendapatkan kasih karunia itu untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang mensyukuri tentang kelahiran, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, bahkan rupa-rupa berkat Tuhan berupa kenaikan jabatan dan sukacita berkat Tuhan yang lain. Kami menyatukan hati kami berdoa bagi mereka, kiranya Engkau menyempurnakan sukacita mereka, sehingga dalam segala hal mereka tetap mengingat cinta kasih Allah, betapa Allah baik memelihara dan memberkati. Kami berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat di tempat ini, pengurus kategorial yang ada, panitia, komisi. Tuhan, kami percaya biarlah Engkau memberikan hati untuk setia, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan yang indah di dalam melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Perlengkapi mereka dengan hikmat dan karunia yang daripada Tuhan, sehingga setiap bentuk pelayanan kasih yang mereka mulai lakukan hanya semua semata-mata tertuju kepada Tuhan dan kehidupan keluarga-keluarga Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang tertunduk pada saat ini dalam rupa-rupa pergumulan kami. Mari Tuhan, Engkau hadir, menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan kami berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas dalam ibadah ini, kantoria organis maupun LCD proyektor. Tuhan berkati, sehingga mereka juga semakin bertambah-tambah kerinduannya untuk melayani Tuhan dalam persekutuan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi jajaran manajemen Sugar Group Company di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati dari pucuk pimpinan, manajer, staf, bahkan karyawan, bahkan tenaga harian, bahkan segala sesuatu yang mereka arahkan, mereka kembangkan untuk peningkatan
kerja dan kinerja melalui perusahaan di tempat ini. Tuhan berkati, sehingga melalui perusahaan ini juga boleh banyak orang diberkati dan menjadi kesaksian bahwa Tuhan berkarya memberkati umat Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan setiap program-program yang ada di jemaat di tempat ini, agar juga Tuhan turut campur tangan dan ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, mereka yang duduk di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, atas situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Tuhan ajar kepada kami sebagai umat Tuhan yang tetap setia mendoakan mereka, sehingga keadilan, kedamaian, damai sejahtera dan sukacita yang dialami oleh setiap kami sebagai masyarakat bangsa dan negara ini. Ya Allah, ini doa dan permohonan kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, segala kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita memasuki baptisan anak, persembahan pujian dari kaum ibu. Pak Pendeta.
Terima kasih kaum ibu. Semoga ibadah pujian berkenan kepada Tuhan dan ibu-ibu diberkati. Silakan Pak Pendeta untuk baptisan anak. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan dua keluarga akan menyerahkan anak-anak terkasih mereka dalam baptisan kudus, sakramen baptisan kudus. Maka sekarang dengarlah apa yang dititahkan oleh firman Allah melalui baptisan kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur dan menyambut dan akan melayangkan sakramen baptisan kudus. Dan dengan sakramen ini kita menyatakan iman kita bahwa Bapa kita di dalam Yesus Kristus adalah juga Bapa dari anak yang akan dibaptiskan. Anak ini akan menjadi bagian anggota gereja Tuhan yang kudus. Ia juga dipanggil untuk menerima warisan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui kedua orang tuanya, baptisan membawa seorang anak masuk dalam kesatuan dengan Kristus dan menjadikan ia bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Baptisan merupakan tanda dan bukti pembersihan dosa kita. Baptisan seumpama surat bermaterai yang menegaskan kepada kita bahwa segala dosa kita telah dihapuskan, dicoret dan ditiadakan sedemikian rupa hingga tak bakal muncul lagi di hadapannya. Tuhan Yesus pernah menyambut seorang anak dan memeluk anak itu serta berkata, "Barang siapa menyambut anak seperti ini di dalam rumahku, ia akan menyambut aku." Dan dalam pengakuannya, ia meletakkan tangannya serta memberi berkat. Demikianlah bahwa sakramen baptisan kudus ini merupakan sukacita bagi gereja Tuhan dan juga sukacita bagi persekutuan kita. Karena bertambah lagi jemaat Tuhan di muka bumi ini. Kita berdoa. Sungguh besar kemurahan dan rahmat-Mu ya Allah. Engkau telah menopang keluarga ini. Hingga orang tuanya dengan penuh syukur memberi anaknya dibaptiskan. Dengan iman yang mereka miliki, kiranya Engkau memberkati baptisan ini. Amin. Kami mengundang keluarga-keluarga yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Yang pertama, keluarga Bapak Isa Heru bersama Ibu untuk ke depan. Ya, Bapak di sebelah kanan Ibu, Pak. Iya. Lalu yang keluarga berikutnya adalah keluarga Bapak Richard R. Palar beserta Ibu untuk ke depan. Kami juga mengundang sekiranya ada kakek nenek dari anak-anak yang akan dibaptisan untuk berdiri di belakang keluarga ini. Silakan untuk bersama-sama mendampingi. Ya. Agar Tuhan dan jemaat di sini mengetahui keyakinan saudara tentang anak-anak saudara yang telah menerima perjanjian Tuhan dan akan hidup menurut kehendaknya, saudara diminta menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis? Bagaimana jawabmu, Bapak Ibu? Ya, dengan segenap hati.
Saya persilakan saudara menyatakan pernyataan dan janji saudara bersama-sama. Saya mengaku bahwa sejak dikandung semua manusia berdosa, termasuk anak saya. Saya menerima dengan sukacita bahwa anak-anak saya dikuduskan oleh darah Yesus Kristus melalui baptisan dan menjadi bagian dari gereja Tuhan. Saya berjanji untuk mengajar anak-anak saya agar mereka mengerti ajaran yang benar sebagaimana diajarkan jemaat di sini. Saya berjanji mendidik anak saya untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka berani mengaku percaya ketika dewasa nanti. Allah mendengar pernyataan dan janji saudara. Kiranya Ia senantiasa memberikan anugerah dan berkat atas perjanjian kepada saudara dan anak-anak saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 304. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini. Dalam percaya akan janji-Mu. Ayo Ibu. Feby ikut Pak Pendeta ya. Oke. Mohon dipegang Pak. Yuk ikut. Enggak. Oh oke enggak apa-apa. Iya, baik. Anakku Feby Fioneta Natania, engkau dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gendong ya, gendong. Oke, iya. Anakku Litania Kristel Palar, kubaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pinter. Keluarga yang boleh menyerahkan anak-anak terkasih di hadapan Tuhan dan jemaat dalam baptisan kudus ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kiranya terang-Mu membimbing perjalanan anak ini. Kiranya anak ini boleh bertumbuh di dalam gereja-Mu, akan menjadi garam dan terang dunia. Ya Allah Bapa, kiranya ciptaan-Mu ini senantiasa bersuka cita di hadapan-Mu dan hidup dalam takut akan Engkau. Amin. Silakan keluarga menghadap kepada jemaat. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, inilah keluarga yang baru saja membaptiskan anak mereka. Terimalah anak-anak ini di tengah-tengah persekutuan kita sebagai satu tubuh. Bantulah kedua orang tuanya kelak anak-anak ini dapat mengaku percaya sebagai jemaat dewasa.
Kami menerima dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung 104 bait yang kedua. Kami beroleh hidup yang bakal, Keluarga yang sudah membaptiskan untuk kembali ke tempat. Engkau ya Bapa yang di surga, dan anak ini Kau kuduskan juga. Biarlah Kristus sumber hidupnya. Kami undang Bapak Ketua Majelis untuk maju ke depan, menyerahkan sertifikat, dan nanti sekaligus keluarga untuk foto dengan Pak Pendeta. Kami mengundang keluarga Bapak Isa Heru. Ya, silakan Pak. Baik, silakan berdiri di samping Pak Pendeta dengan Pak Ketua. Silakan foto. Mari Pak. Ibu di tengah aja. Oke, fotografer siap. Iya. Baik, Nah. mari. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Selamat Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Heru. Kami mengundang keluarga Bapak Richard R. Palar untuk menerima sertifikat dari Pak Ketua Majelis. Sini Ibu. Di tengah aja Pak. Ya, baik, biar kelihatan ya. Silakan diterima. Ya, selamat ya Ibu, Bapak. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat Bapak Ibu. Selamat. Ya, hati-hati. Silakan berfoto dengan Pak Pendeta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dalam rasa syukur menyambut undangan Allah dalam perjamuan kudusnya. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mulai perjamuan kudus ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat dan dari seluruh penjuru, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sebuah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan awam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita satu sekalipun banyak.
adalah satu tubuh. Karena itu semua kita mendapat bagian dalam roti yang satu. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Mari kita syukuri damai sehingga persekutuan kita di meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai. Mari kita syukuri damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita dengan sesama dan dengan segenap ciptaannya. Menyanyikan pujian perjamuan yang kudus. Jemaat diundang untuk berdiri. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau ya Allah dengan segenap hati kami. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.
seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Kita berdoa. Kasih-Mu ya Allah yang telah termaterai dalam kehidupan kami, sehingga Engkau boleh memanggil kami sekalian untuk hadir dalam jamuan kudus-Mu. Layakkanlah kami, agar ketika kami menjalani hidup beriman kami boleh dituntun melalui kebenaran, kehendak dan firman-Mu. Damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Terimalah dan jadikanlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah berbagi tubuh dan darahnya bagi gerejanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kita makan roti ini dan minum darah ini, dari tubuh cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Terimalah. Memuji Tuhan, ajaib benar anugerah. Ketika Isaku
Baik, yang ketiga. Terang yang penuh cerah, terang janji jiwaku, anugerahnya pegang erat dan amanku laku. Baik, yang keempat. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini apakah masih ada warga Sidi Jemaat yang belum mendapatkan anggur dan roti? Maka sekarang akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah. Betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi tubuh untuk kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi darah untuk kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Tercurah darah Tuhan. Tercurah darah Tuhan.
Litani syukur sebagaimana Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22 kita akan membaca secara berbalasan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala dosa-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung pada Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan firman. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, yang telah berkenan berbagi kehidupan dengan kami. Kami berterima kasih atas makanan rohani ini. Sakramen perjamuan kudus ini membuat kami merasakan anugerah dan kasih-Mu, serta menyatukan kami dalam gereja-Mu. Damai-Mu telah memperbaiki hubungan kami dengan sesama dan dengan segenap ciptaan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu kamu mencukupkan kekurangan mereka.
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan. Nanti yang sebelah sini dimulai muter menuju ke tengah, kembali ke tempatnya. Dari sebelah kanan nanti dimulai dari sana juga kembali ke tengah. Di sini aku bawa Tuhan. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, berbandingkan berkat-Mu yang telah Kau lakukan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik, yang kedua, tanganku yang kecil ya Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik, yang ketiga, kuingat firman-Mu ya Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita kembali ke bait 1. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Musik. Baik, yang ketiga. Ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Bapa yang di sorga, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kepadamu ya Tuhan, yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Berkatilah persembahan ini berkenan kepadamu. Jemaat-Mu yang mengumpulkan persembahan, berkatilah hidup mereka, pekerjaan, dan kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk.
Kita akan menutup ibadah dari PKJ 178 ayat 1. Nanti di ayat yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Allah mengutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah pelayan bagi sesamamu dengan tulus dan rendah hati. Karena kematian serta kesengsaraan Kristus telah menjadikan dirinya pelayan bagimu. Pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, ibadah hari ini telah selesai dan diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh di tempat masing-masing. Terima kasih, Pak. Selamat hari Minggu.
Selamat hari Minggu.